Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai variabel, indikator, instrumen pengumpulan data, serta teknik pengumpulan data. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ialah Nurpitasari. Kepada Nurpitasari, silakan. Baik, terima kasih kepada Nisa Askia Simatupang yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Saya Nurvitasari, MPM 191434-125 akan mempresentasikan hasil kerja saya ataupun hasil tugas saya, yaitu variabel, indikator, instrumen pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, variabel. 2, instrumennya alat ukur. 3, teknik pengumpulan data. Jadi judul yang saya ambil di sini adalah pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Variabelnya yaitu hasil belajar siswa. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran berbasis masalah menurut Kumalasari 2013 halaman 58 sampai 59. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Yang kedua, saya mengambil pengertian para ahli, yaitu Wardani 2007 halaman 27 mengatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat menyajikan masalah autentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Yang ketiga yaitu ada menurut Suradijono dalam Patriani 2014 halaman 32 adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpul data dan mengintegrasi pengetahuan baru. Boleh ke bawah, Nisa? Nah, dari beberapa definisi menurut para ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses kegiatan belajar dan menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan pengetahuan sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok kecil saat menentukan solusi dari masalah tersebut. Yang kedua ada langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Arens dalam Haryanto dan Warsono tahun 2012 halaman 401 mengungkapkan sintaks pembelajaran berbasis masalah yaitu orientasi yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik, bahan atau alat, apa yang diperlukan bagi penyelesaian masalah, serta memberi motivasi kepada siswa agar menaruh perhatian terhadap aktivitas penyelesaian masalah. Yang B yaitu mengorganisasi siswa. Di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan pembelajaran agar relevan dengan penyelesaian masalah.
Yang C yaitu membimbing, menyelidiki individu maupun kelompok. Nah, di sini guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, melakukan eksperimen, dan mencari penjelasan dan pemecahan masalahnya. Yang D mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru di sini berperan untuk membantu siswa dalam perencanaan dan perwujudan hasil yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang E menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Peran guru untuk membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya serta proses scroll ke bawah nih. Nah, kesimpulan yang diambil dari pendapat Arens mengenai langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, menurut penulisan yaitu pada langkah awal pembelajaran, siswa harus mampu merumuskan masalah yang akan dipecahkan dan dipelajari, serta guru bertugas untuk membimbing siswa. Selanjutnya, siswa harus mampu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Setelah itu, siswa menentukan sebab akibat yang akan dipecahkan atau diselesaikan. Untuk memecahkan masalah yang ada di siswa, harus mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian siswa berhipotesis untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya ada manfaat model pembelajaran berbasis masalah. Nah, menurut Smith dalam Amir tahun 2013, halaman ke-27, manfaat pembelajaran berbasis masalah yang pertama, menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahaman atas materi ajar. Kedua hal ini berkaitan. Kalau pengetahuan itu didapat lebih dekat dengan konteks prakteknya maksudnya, maka kita akan lebih mengingat. Pemahaman juga demikian, dengan konteks yang dekat dan sekaligus melakukan banyak pengajuan pertanyaan, penyelidikan, bukan hanya sekedar hafal saja, maka pembelajaran akan lebih dapat dipahami materinya. Yang kedua, ada meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan. Yang ketiga, mendorong untuk berpikir dengan proses yang mendorong pembelajaran untuk mempertanyakan, kritis, reflektif, maka manfaat ini berpeluang terjadi. Pembelajaran dianjurkan untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, mencoba menemukan landasan argumennya dan fakta-fakta yang mendukung alasan. Setelah itu yang keempat ada membangun kerja tim. Kepemimpinan keterampilan sosial pembelajaran diharapkan memahami peranan dalam kelompok, menerima pandangan orang lain, bisa memberikan pengertian, bahkan untuk orang-orang yang barangkali tidak mereka senangi. Keterampilan yang sering disebut bagian dari soft skill ini, seperti juga hubungan interpersonal, dapat mereka Selanjutnya yang kelima ada membangun kecakapan pembelajaran perlu dibiasakan untuk mampu belajar terus-menerus. Ilmu keterampilan yang mereka butuhkan nanti akan terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu memotivasi pembelajaran. Memotivasi pembelajaran di sini tidak terlepas dari apapun metode yang telah kita gunakan, selalu menjadi tantangan. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, kita punya peluang untuk membangkitkan minat dalam diri, karena kita menciptakan masalah dengan konteks pekerjaan. B. Hasil belajar siswa. Yang pertama ada pengertian hasil belajar.
secara umum, masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia. Dengan belajar, manusia memperoleh keterampilan, kemampuan, sehingga terbentuk sikap dan bertambahlah ilmu pengetahuan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Winarmo Surakkama dalam buku Interaksi Belajar Mengajar tahun 1980 halaman ke-25, hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian ataupun teks. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indeks dalam menentukan keberhasilan siswa. Selanjutnya ada menurut Purwanto tahun 2011 halaman 46. Dia menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan sikap yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan dalam domain kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Dua, indikator hasil belajar. Di sini yang menjadi indikator hasil belajar yang utama yaitu ada dua. Yang pertama, capaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, ada perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, ada faktor mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal ini biasanya itu mempengaruhi hasil belajar yang pertama, yaitu aspek psikologi. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, kebugaran tubuh dan kondisi panca indera perlu dijaga dengan cara makan minuman bergizi, istirahat, olahraga, serta tentunya banyak kasus anak yang prestasinya turun karena mereka tidak sehat secara fisik. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan sosial seperti teman sebaya ataupun teman sepermainan, guru, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga ada, selanjutnya di faktor eksternal itu ada lingkungan non-sosial seperti kondisi rumah, kondisi sekolah, peralatan, dan cuaca. Selanjutnya penilaian hasil belajar. Menurut Saiful Bahri Dezamarah dalam Aswan Zain halaman 120 sampai 121 mengungkapkan bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut dapat dilakukan melalui tes. Yang pertama ada tes formatif dan yang kedua ada tes ke bawah Nisa. Yang kedua ada tes sumatif dan yang ketiga ada tes sumatif. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada indikator yaitu saya ini menggunakan kemampuan kognitif anak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah melalui tes, observasi, penugasan, inventory, jurnal penelitian, penilaian diri, dan penilaian antar teman yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen tes kemampuan kognitif ya. Nah, di kemampuan kognitif itu nanti aspek yang bakal dinilai itu ada
penilaian dalam bentuk tes, penilaian dengan observasi, penilaian dengan penugasan, penilaian dengan portofolio, penilaian dengan proyek tugas, penilaian dengan produk, penilaian jurnal, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman sejawat atau teman sebaya. Di situ saya buat di kolom sebelahnya A, B, C itu maksudnya untuk skor yang dicapai siswa. Misalnya A mendapat 5, kalau dia B mendapat 3, kalau dia C mendapat 2. Saya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan instrumen yang telah dibuat di atas, maka teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data, observasi kemampuan kognitif, maaf ya, sebenarnya ini kognitif, adalah dengan teks atau angket yang diisi oleh guru kelas, kemudian dari angket tersebut dapat diketahui jika anak tersebut mampu di sekolah atau memiliki pengetahuan yang memang ada pada diri mereka. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya presentasikan. Kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sari yang telah menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Kita lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Nur Hanifah Tanjung. Kepada Nur Hanifah Tanjung, kami persilahkan. Sudah nampak? Belum. Oke, silakan dimulai. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nur Hanifah Tanjung akan mempresentasikan hasil saya. Maaf sebelumnya Nisa, hasil saya belum nampak. Sudah kelihatan? Belum Nisa, masih punya Sari. Yang lain sudah kelihatan? Belum, Nis. Belum. Sepertinya harus rekodnya dihentikan dulu, baru dimasukkan filenya, baru direcord lagi.